Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kau hadir di sini, Allah Maha Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Oh,
Shalom saudara. Shalom. Saya percaya di pagi yang indah ini kita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian syukur kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes Lord. Tak terbayang Tuhan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, oh, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayangkan kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan. Yes Lord. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Raja Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Hanya Kau layak ditinggikan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan,
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan agung, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia, Raja mulia. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom saudara, kembali lagi di Bethany News. Cut. Buset, ini mau Bethany News apa mau tidur sih? Masa mau Bethany News, muka sama baju berantakan gitu? Oh iya. Ya udah yuk girls, kita siap-siap dulu. Nah, sudah siap? Shalom. Shalom. Kembali lagi bersama kami di Bethany News. Saya Stephanie. Saya Angel dan saya Raras. Minggu depan jangan lupa tetap beribadah online jam 10 pagi hanya di YouTube channel Bethany AOE Production. Kami juga tidak lupa mengundang saudara untuk mengikuti online fellowship dari hari Senin hingga hari Sabtu jam 7.30 melalui Facebook Live Gereja Bethany Indonesia Anointing of Ease. Saudara juga tetap bisa memberikan persembahan saudara menggunakan aplikasi OVO, GoPay, Dana, atau link aja menggunakan barcode di sini. Atau saudara juga tetap bisa mentransfer persembahan saudara ke rekening bank di bawah sini. Tiba saatnya kita untuk kembali beribadah. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima pesan Tuhan yang spesial pada hari ini. Baik, sekian Bethany News dari kami. Saya Raras. Saya Angel. Saya Stephanie. Sampai jumpa. Sampai jumpa Di Bethany News selanjutnya. Dadah. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan.
sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami akan pergi jika tidak bersama Engkau Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan.
Biarlah kami terus bersandar kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi saudara, mari angkat tangan kita sama-sama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saya percaya Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, Allah yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Dan di dalam hadirat Tuhan, saya percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, kita mendapatkan jalan keluar, pertolongan dan mujizat Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Kita mengucap syukur bahwa kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan beribadah kepadanya sekalipun melalui online. Tapi saya percaya meskipun ibadah secara online tidak mengurangi sedikit pun anugerah Tuhan, berkat Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Asalkan di dalam ibadah online tidak ada yang menjadi penonton,
Artinya saudara tidak sedang menonton sebuah ibadah, tapi saudaralah yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan di dalam ibadah online pun kita tetap dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita tetap dapat membawa persembahan syukur kita, persembahan diakonia, pembangunan rumah Tuhan, bahkan mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Tentu saja dengan cara yang modern, seperti yang tadi sudah disampaikan di dalam Bethany News. Mari saudaraku dikasih oleh Tuhan kesempatan kita untuk tetap menabur sekalipun di masa yang sukar, di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan saya percaya Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas setiap kita. Dan saya juga ingin menyambut sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukan orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Kristus Yesus. Dan saya menganjurkan saudara juga bisa mengikuti video-video khotbah yang ada di YouTube channel ini, sehingga saudara bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Saudara juga bisa belajar untuk memuji menyembah Tuhan melalui puji-pujian penyembahan yang ada di video-video yang terdapat di YouTube channel Bethany AOE Production ini. Nah, bagi saudara yang sudah sering mengikuti ibadah online melalui YouTube channel ini, saya juga mau mengajak saudara menjadi saluran berkat. Caranya bagaimana? Saudara bisa share video-video khotbah yang ada ini kepada keluarga dan sahabat-sahabat saudara. Mari jadilah mempelai Kristus yang berfungsi, jadilah mempelai Kristus yang bijaksana, dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Kekasih Kristus, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim ibadah online yang setiap minggunya telah mempersiapkan satu ibadah sehingga kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online ini. Saya percaya jerih lelah saudara-saudaraku di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan dan Tuhan memberkati saudara-saudaraku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah pada saat ini. Dan saat ini juga kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu, firman-Mu, sabda-Mu sendiri Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa apa yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu kerajaan Allah. Amin. Namun sayangnya banyak orang yang tidak menerimanya, bahkan menolaknya. Ya, mereka tidak sadar akan kebutuhannya yang sangat penting tentang kerajaan Allah. Nah, itulah sebabnya suatu perintah yang penting diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Mereka yang sadar betul bahwa mereka membutuhkan kerajaan Allah. Dan perintah itu adalah mencari kerajaannya lebih dari segala-galanya. Coba kita baca dalam Lukas 12 ayat 30-31. Firman Tuhan berkata demikian, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Memerlukan apa? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kebutuhan-kebutuhan hidup kita, sandang, pangan, papan, segala kebutuhan kita. Ya, ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Perhatikan saudaraku, sebagai orang percaya kita harus smart. Ya, kita harus tahu apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi fokus kita. Jangan justru sibuk mencari tambahan-tambahannya. Sebab firman Tuhan sangat jelas, carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan
ditambahkan kepada kita. Amin. Nah, apa itu kerajaan Allah? Seperti apa kerajaan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Yesus Kristus? Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sangat jelas di sini, setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka menerima juga kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini tentu saja berbicara tentang prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan prinsip kerajaan Allah, saudaraku, tidak sama dengan prinsip-prinsip dunia. Prinsip-prinsip dunia ini terus berubah dan membawa manusia menuju kepada kehancuran. Tetapi prinsip kerajaan Allah berbeda, membawa saudara dan saya menuju kepada kehidupan yang kekal, yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan orang-orang yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, seharusnya juga hidupnya tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Amin. Ya, karena apa? Karena mendapatkan dasar kebenaran dan jaminan kepastian dari Tuhan. Saya ulangi, orang-orang yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mereka menerima dasar kebenaran dan jaminan kepastian daripada Tuhan. Amin. Ya, seharusnya kita tidak lagi, saudara, menjadi orang-orang yang gampang diombang-ambingkan oleh berbagai gelombang arus dunia ini. Ya, walau realitanya kita masih sering kali menjumpai banyak juga orang Kristen yang masih terombang-ambing, bahkan terseret oleh arus dunia ini. Mungkin saudara akan berkata, Pak, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi saya saat ini sedang menghadapi masalah-masalah yang membuat saya tergoncangkan, Pak. Nah, saya mau berkata, saudaraku, kita harus memahami ini, bahwa mengikut Yesus bukan berarti kita nggak menghadapi masalah loh. Iya, tetap kita akan menghadapi masalah, tetapi di sini ada jaminan kepastian bahwa Tuhan menyertai kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan saya, dan Dia adalah Allah yang pasti akan menolong kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, jika saat ini kita sedang menghadapi masalah-masalah yang sedang menggoncangkan kehidupan kita, ya, sedang mengamuk di dalam kehidupan kita, baik itu dalam rumah tangga kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam bisnis kita, pekerjaan kita, saya mengajak, ayo cepat dicek, cepat diperiksa, dari mana sumber semuanya itu, dari mana sumber masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Sebab begini, saudaraku, ada 3 sumber masalah dalam kehidupan orang percaya, yang tentu saja penyelesaiannya juga pasti akan berbeda-beda juga, ya. Dan kita harus tahu masalah kita itu sumbernya apa, ya. Yang pertama, kalau sumbernya ternyata adalah salib kita, ya, sesuatu yang memang Tuhan tetapkan untuk kita pikul, yaitu salib kita masing-masing, saudaraku, maka jalan keluarnya sangat jelas. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ya, ini memang sesuatu yang harus dipikul dengan setia. Dan percayalah, saudaraku, bahwa hal itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Amin. Jadi misalnya, oleh karena kita mempertahankan prinsip kebenaran firman Tuhan, maka kemudian kita mengalami aniaya, ya. Karir kita mungkin dihambat, bisnis kita mungkin dipersulit, bahkan pelayanan kita dirusak, dan lain sebagainya. Saya mau berkata, tetap bersukacita dalam pengharapan, karena Dia Tuhan yang menjamin hidup kita. Dia adalah Allah yang setia, ya. Sabar memikulnya,
dan tekunlah dalam doa. Amin. Pasti selalu akan ada kekuatan dari Tuhan, karena Dia Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita sampai kapanpun. Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kalau sumbernya itu adalah salib kita, ini jalan keluarnya. Nah, bagaimana kalau yang kedua? Kalau sumbernya adalah iblis. Nah, ini kan juga masalah, saudara. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi solusinya kalau masalah kita ini sumbernya adalah iblis, lawan. Amin. Jadi jangan terbalik. Justru ketika salib kita lawan, salib kita tengking dalam nama Yesus. Ya, kita usir. Ya. Sebaliknya justru ketika iblis kita sabar. Ya, bahkan kita diamkan dia saja. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau berkata, jangan pernah negosiasi atau kompromi dengan si jahat atau iblis. Ingat, kalau kita negosiasi dengan dia, kita akan semakin terjerat dalam permainannya. Ya, kita ingat saudara bahwa dia itu adalah ahlinya dalam hal jerat menjerat. Dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Mari kita sadar, kalau sumber masalah kita adalah iblis, lawan. Dan saudara, iblis hari-hari ini itu mainnya cantik sekali, saudara. Ya, bahkan banyak sekali yang bersembunyi di balik skenario-skenario rohani yang terlihat baik. Dari luar seolah-olah melayani Tuhan, dari luar seolah-olah melayani jiwa-jiwa, tapi sebenarnya hanya untuk memuaskan diri sendiri. Dan model-model yang seperti ini gayanya sama, saudara, yaitu selalu tebar pesona kesana kemari, persis seperti caleg yang lagi mau mengikuti pilkada. Ya, kita harus sadar betul akan hal itu. Mengatasi sumber masalah yang datangnya dari si jahat atau dari iblis, lawan. Katakan bersama dengan saya, lawan. Amin. Nah, poin yang ketiga, kalau masalah kita akibat dari dosa kita, dari pelanggaran-pelanggaran kita sendiri, nah, bagaimanakah solusinya? Ini solusinya, saudara. Babat tuntas akar-akarnya. Ya, saya mau berkata, babat tuntas akar-akarnya. Jangan kasih sisa. Nah, kita baca terlebih dahulu dari Matius pasal 3 ayat yang ke-10. Matius pasal ke-3 ayat yang ke-10 berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi jelas di sini, solusinya tidak ada jalan lain selain biarkan akar-akar dosa itu dibabat tuntas dan dibakar sampai habis. Amin. Nah, poin ketiga ini yang akan kita bahas saat ini. Nah, judul khotbah saya saat ini adalah jangan dibungkus. Artinya begini, saudara, sesuatu yang busuk, sesuatu yang rusak, jangan dibungkus, jangan ditutupi. Justru harus diamputasi dan dibuang agar tidak merusak seluruhnya. Saya ulangi, sesuatu yang busuk, sesuatu yang rusak, jangan dibungkus, jangan ditutupi, harus diamputasi, dibuang supaya tidak merusakkan keseluruhannya. Nah, saudara, saya pernah membeli sebuah barang, kemudian dikirimkan ya dalam sebuah paket yang bagus sekali, bungkusnya bagus sekali, dari luar semua terlihat bagus, ya, tidak ada masalah, ya, indah sekali. Tapi ternyata setelah dicoba dihidupkan, ternyata barangnya rusak, barangnya tidak berfungsi. Maka jalan satu-satunya adalah mengembalikan, menukar dengan yang baik, saudara. Karena begini, saudara, kita memperbaiki bungkus, mempercantik bungkus, memperindah bungkus tidak akan menyelesaikan persoalan, tidak akan mengubah kebusukan ataupun kerusakan yang ada di dalamnya.
Ya, jadi kita harus sadar kerusakan yang ada di dalam tidak bisa diselesaikan dengan perbaikan yang ada di luar. Amin. Ya, kalau ada orang yang pernah mengalami sakit usus buntu dan kita tahu usus buntu harus dibuang, ya. Tapi ketika usus buntu itu meradang, apakah bisa hanya diselesaikan dengan diperban saja dari luar perutnya? Ditutup, diperindah, dipercantik dari luar, ya, ditutupi dengan jubah yang begitu bagus dan mahal misalnya. Tidak bisa, ya. Jalan satu-satunya adalah harus dioperasi, lalu dipotong bagian yang sakit, bagian yang busuk, ya, yang bermasalah, lalu kemudian dibuang. Maka itu akan menyelesaikan, orang tersebut pasti akan sembuh. Kekasih-kekasih Tuhan, Yohanes Pembaptis dalam konteks ini, ketika dia menyampaikan, ketika dia berkhotbah tentang kerajaan sorga sudah dekat, dengan tegas mengatakan, pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, perhatikan di sini, ada buah yang tidak baik. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang dosa, berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran hukum Allah, yaitu buah yang tidak baik dalam kehidupan manusia. Nah, mari kita lihat posisi kapaknya ada di mana. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, posisi kapaknya ternyata ada pada akar pohon. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas, kalau ada pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik, maka yang sakit, yang busuk, yang bermasalah adalah akarnya. Amin. Jadi saudaraku, meskipun pohon itu nanti diberi hiasan, ya, daunnya dihias, batangnya dihias, ya, kayak pohon Natal gitu saudara, ya, tidak akan menyelesaikan persoalan. Kenapa? Karena yang bermasalah bukan pada daun, bukan pada batangnya, tetapi justru ada pada akarnya. Bagaimana menyelesaikannya? Tidak ada cara lain selain akar yang sakit tersebut, akar yang bermasalah tersebut harus dipotong. Ya, maka itu akan selesai dengan tuntas. Akar yang sakit, saudaraku, jangan dibungkus, jangan ditutup, harus diamputasi lalu dibuang, agar pohon tersebut buahnya menjadi baik kembali. Amin. Katakan bersama-sama, jangan dibungkus. Haleluya. Nah, ada 3 jenis akar yang harus dibabat tuntas dan harus dibakar agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan orang percaya. Ya, yang pertama yang harus dibabat tuntas adalah akar pahit. Kita baca lebih dahulu Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Apa itu akar pahit? Saudara pernah dengar tentang kepahitan? Ya, orang yang simpan sakit hatinya, ya, begitu lama akhirnya muncul kepahitan. Nah, akar yang pahit ternyata saudara, kalau kita baca Ibrani pasal 12 ayat 15 tadi, akan menimbulkan ini. Yang pertama adalah kerusuhan. Kerusuhan di mana? Kerusuhan di dalam diri orang tersebut, ya. Akan muncul emosi, amarah, ya, berontak. Kemudian apa? Minder, ya, rusuh di dalam, saudaraku. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ya, bukan cuma rusuh di dalam dirinya sendiri, dia akan mencemarkan banyak orang. Ya, maka begini saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang mengalami akar pahit atau kepahitan itu akan mencemarkan lingkungannya. Ya, persis kayak virus bergerak dengan begitu cepat. Ya, jadi kalau ada seorang istri misalnya mengalami kepahitan, ya, maka itu akan menular. Tidak lama lagi suaminya akan kepahitan, anak-anaknya juga akan kepahitan. Saya pernah melihat, ya, ada 2 keluarga yang tadinya berhubungan sama baik sekali, lalu kemudian terjadi salah paham.
Ya, karena tidak diselesaikan, kemudian tidak bisa saling mengampuni. Ya, akhirnya terjadi begini saudara, terjadi kepahitan dari urusan hanya ibu-ibu, urusan istri, akhirnya bapak-bapaknya tertular. Akhirnya kemudian anak-anaknya tertular. Akhirnya dua keluarga ini mulai tidak bicara, mencemarkan banyak orang. Ya, cepat sekali saudara menularnya, apalagi di era modern seperti sekarang ini kan. Iya, sesuatu yang pahit sekarang ini cepat sekali saudara menyebar dan bisa mencemarkan banyak orang. Karena ada fasilitas-fasilitasnya, media sosial, ya, WhatsApp dan lain sebagainya. Banyak orang bisa mencemarkan banyak sekali orang. Ya, bahkan di zaman modern ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang bisa saja menyebarkan kepahitan justru di depan orangnya. Ya, biasanya kan orang kalau bergosip di belakang. Tapi hari-hari ini dengan fasilitas teknologi yang ada, orang bahkan bisa bergosip tentang orang lain, tentang orang tersebut di depan orangnya. Bagaimana caranya? Saya ambil contoh. Misalnya ada seseorang yang punya problem dengan bosnya di kantor, ya. Sementara mungkin dia sedang meeting dengan bosnya face to face, pada saat yang sama dia bisa melepaskan begitu banyak pesan WhatsApp kepada rekan-rekannya sekantor tentang ketidaksukaannya, tentang hal-hal yang menyangkut keburukan daripada bosnya, sehingga akhirnya satu kantor tercemar, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini mencemarkan dengan sangat cepat, ya. Nah, saya perhatikan juga saudara, kan sekarang ini tidak asing kalau kita di-invite, diundang mengikuti yang namanya grup WhatsApp, ya. Saya percaya di setiap perusahaan, organisasi pasti ada WA grup seperti ini kan, di mana kita bisa bercakap-cakap dengan semua anggota. Lah, orang yang mengalami kepahitan itu triknya selalu sama, saudara. Saya perhatikan selalu sama. Dia akan membuat grup WA baru, lalu kemudian apa? Dia mulai menginvite seluruh anggota WA yang lama, grup yang lama, semua di-invite kecuali orang yang bermasalah dengan dia tersebut. Katakanlah misalnya bosnya yang bermasalah, atasannya yang bermasalah, justru tidak diundang, ya. Dan di WA yang baru ini, mereka kemudian mulai saling mencemarkan satu dengan yang lain. Mereka mulai bercerita tentang hal-hal yang busuk, yang buruk tentang atasan atau tentang bosnya. Saudara pernah ketemu dengan tipe-tipe yang seperti ini? Oh, belum ya? Mungkin saudara berkata, saya belum pernah Pak Pendeta, berarti saya aman. Nanti dulu saudara, ya, jangan merasa aman dulu. Coba saudara cek, ya. Mungkin saudara tidak tahu karena apa? Karena mungkin saudara orang yang tidak diundang ke grup tersebut. Ya, ini waktunya saudara untuk kita bisa memeriksa. Dan memang inilah yang terjadi, ya. Ternyata yang namanya akar pahit, kepahitan itu cepat sekali menyebar kemana saja. Bolehkah saya bertanya saat ini, siapa yang lagi kepahitan? Boleh tanya kanan kiri saudara juga, ya. Apakah mereka sedang kepahitan? Ya. Bahkan tanya saudara, apakah kepahitan dengan dirimu? Dan saya dapat pastikan jawabannya sama, yaitu tidak. Ya, kenapa demikian? Karena yang namanya akar itu kan tidak kelihatan, saudara. Amin. Kalau saudara lihat pohon, akarnya kan tidak terlihat. Akar pahit itu juga tidak akan terlihat, ya. Saudara tidak akan bisa menemukan. Nah, kalau sampai pohon akarnya sudah terlihat, maka pohon itu pasti sudah tumbang. Nah, biasanya mulai muncul kalau sudah pohonnya tumbang, baru kelihatan, oh, akarnya bermasalah. Kekasih-kekasih Kristus, bagaimana bisa membabat tuntas akar yang pahit ini? Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain kita melepaskan pengampunan. Ada yang berkata, susah Pak, susah karena orang itu terlalu jahat, kata-katanya terlalu keji, saya benci, dia tidak layak Pak untuk diampuni. Benar saudaraku,
Saya mau berkata itu benar. Tidak ada orang yang layak terima pengampunan. Tetapi pahamilah ini, bahwa kita mengampuni orang itu bukan karena dia layak, tetapi karena Tuhan. Amin. Di Alkitab Tuhan tidak pernah katakan ampunilah orang yang bersalah karena dia layak diampuni. Tidak pernah. Tetapi ampunilah mereka semata-mata karena Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita yang sebetulnya juga tidak layak untuk terima pengampunan. Jadi kalau hari ini Tuhan memberi perintah kepada kita untuk mengampuni orang yang bersalah, pahamilah, kita harus melakukannya bukan karena kelayakan orang itu, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Dan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita dan mengampuni kita meskipun kita tidak layak. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, orang yang simpan akar pahit, orang yang tinggal dalam kepahitan, itu sama dengan orang yang dia minum racun tetapi dia berharap orang lain yang mati. Itu namanya halu, saudara. Ya, karena orang yang minum racun dialah yang pasti mati, nah mungkin orang lain. Jadi orang yang simpan kepahitan, orang yang hidup dalam kepahitan, dia sendiri akan rugi, kekasih-kekasih Tuhan. Saat ini di tahun anugerah dan tahun pemulihan, apakah saudara mau bebas dari yang namanya akar pahit? Ya, mau melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti, bahkan yang membuat saudara mengalami kepahitan selama ini. Ingat saudaraku, memang orang-orang tersebut tidak layak, tetapi kita mengampuni dia karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita juga. Dan kita sebetulnya juga tidak layak untuk diampuni. Amin. Babat tuntas akar pahit, jangan dibungkus. Itu yang pertama, akar yang pertama. Yang kedua, yang harus dibabat habis adalah akar cinta uang. Kalau kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya, saya kutip dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, kata menyimpang dari iman diterjemahkan sebagai berpaling dari Allah. Dan dikatakan dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup disebutkan mencelakakan diri. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan ternyata iman ya itu sangat terkait ya dengan uang. Ya. Kalau kita lihat di sini tadi disebutkan oleh memburu uang akibatnya menyimpang dari iman. Oleh memburu uang banyak orang berpaling dari Allah. Jadi saingannya Tuhan di dalam hati orang percaya ternyata sangat jelas ya. Dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, artinya apa? Pilih salah satu. Pilih Allah atau pilih Mamon. Kekasih-kekasih Tuhan, cinta uang itu seperti apa sih? Cinta uang cirinya saudara, orang itu tidak pernah puas dengan apa yang dia terima. Tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan baginya. Ya, saya ambil contoh sederhana saja. Ketika dia dapat penghasilan 1 juta, kerinduannya ya ingin dapat 5 juta. Ya, ketika Tuhan sudah berkati dia dengan gaji 5 juta, masih gak puas juga, ingin 10 juta. Ya, 10 juta Tuhan berikan, ingin lagi 100 juta, 500 juta. Tidak pernah bisa bersyukur. Yang ada di dalam pikirannya cuma duit, 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 uang, uang, uang. Dan orang yang cinta akan uang saudara, itu gampang dilihat, cirinya gampang.
orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang serakah. Tidak peduli itu haknya atau bukan, ya, yang penting dia untung, yang penting dia dapat. Tidak peduli merugikan orang lain, menyusahkan orang lain, yang penting dia dapat untung. Serakah. Kalau dia bisnis, dia akan serakah, mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, ya. Kalau perlu, ya, tipu sana sini, ya. Karena apa? Karena yang penting duit, yang penting uang. Dan ciri orang yang cintakan uang, hidupnya itu, saudara, maaf, pelit sekali. Pelit sama Tuhan, pelit sama sesama, ya. Apa yang sudah masuk sulit sekali untuk keluar. Ya, sebetulnya orang-orang ini tidak terlalu menikmati juga sih berkatnya. Ya, tidak terlalu menikmati apa yang dia terima sebetulnya. Karena apa? Karena dia punya cara hidup yang sangat pelit. Karena apa? Karena selalu khawatir. Khawatir dan khawatir. Khawatir gak cukup, khawatir kurang, dan lain sebagainya. Dan tipe orang yang cinta akan uang ini, saudara, dia akan selalu iri dengan sesamanya. Ya, saya sudah pernah ajarkan, ya. Definisi iri apa? Iya, senang lihat orang susah, tapi susah kalau lihat orang senang. Itu iri, saudara. Kalau ada orang yang susah, ya, wah, dia akan senang sekali, ya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang senang, mungkin dapat kenaikan gaji, mungkin dapat bonus, mungkin dapat berkat, dia yang susah. Padahal dia nggak ada kaitan apa-apa. Dia cuma susah melihat sesamanya senang. Iri, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Kristus, mereka yang masih memiliki akar cinta akan uang ini, saudara, tidak akan pernah bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Tidak peduli sekaya apapun mereka, tidak peduli sebanyak apapun materi yang dia miliki, tetapi sesungguhnya dia miskin dalam pemberian kepada Tuhan maupun sesamanya manusia. Dan saya mau berkata, hidup orang-orang demikian adalah hidup orang yang sia-sia, ya. Hidupnya sia-sia, kaya tapi merana, berduit tapi miskin. Apakah saudara pernah ketemu orang yang seperti itu? Ya, kaya tapi merana, ya, berduit tapi miskin, ya. Nah, saat ini di tahun anugerah, di tahun pemulihan ini, apakah saudara mau babat tuntas akar cinta uang ini, agar kita dapat menjadi saluran berkatnya Tuhan, agar Tuhan dapat melewatkan, menyalurkan berkat-berkatnya melalui kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, babat tuntas akar cinta uang. Jangan dibungkus, tidak ada gunanya. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang harus dibabat tuntas adalah akar kenajisan. Ya, dalam Titus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 dikatakan begini: bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saya pelajari di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Imamat, saudara. Ya, nanti saudara bisa baca Imamat pasal yang ke-15. Ternyata najis itu dimulai dari dalam hati, saudara. Ya, dalam kitab Imamat pasal 15 dijelaskan kenajisan itu berbicara tentang nafsu seks yang tidak normal, perbuatan mesum dan lain-lain. Dan kenajisan ini akan menghasilkan, akan menimbulkan dalam kehidupan orang percaya, yaitu percabulan, pornografi, dosa seks dan lain sebagainya. Kenajisan. Dan Tuhan Yesus sendiri berfirman, ya, tentang hal ini di dalam Matius 5 ayat yang ke-28 dikatakan begini, saudara: setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam
hatinya. Perhatikan di sini. Kenajisan dimulai dari hati. Akar najis itu ada di dalam hati manusia. Nah, saat ini di tahun anugerah dan tahun pemulihan, apakah saudara mau babat tuntas yang namanya akar kenajisan? Agar saudara dapat hidup dalam kekudusan dan damai sejahtera Tuhan. Babat tuntas akar kenajisan, jangan dibungkus. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, 3 jenis akar dosa ini sangat berbahaya. Itulah sebabnya mari jangan dibungkus. Izinkan Tuhan babat tuntas saja, bakar, agar dengan demikian kita menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kalau saya perhatikan saudara, makanan utama dari 3 jenis akar tersebut ternyata adalah kesombongan manusia. Ya, saya ulangi, makanan utama dari 3 jenis akar tersebut adalah kesombongan. Nah, kita sudah belajar apa sih definisi sombong? Ya, beberapa minggu yang lalu saya sempat sampaikan tentang hal ini, bukan? Itu orang-orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Iya, orang yang sombong itu orang yang merasa bahwa dia bisa hidup mandiri tanpa Tuhan. Ya, itulah sebabnya mereka selalu menjauh dari Tuhan, nggak mau dekat-dekat karena merasa mereka mampu menjalani kehidupan tanpa Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Kristus, ini saya berikan tabelnya saudara ya. Ciri-ciri kesombongan. Nah, silahkan saudara cek sendiri masing-masing. Ya, soalnya kan kita yang paling tahu tentang diri kita. Ya, bukan orang lain, kita yang paling tahu. Apakah ciri-ciri tersebut ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita? Silakan dilihat saudara ya. 1, mengasihani diri sendiri. 2, tidak tahan di bawah otoritas, tidak memiliki loyalitas. Sulit diajar karena merasa sudah paling tahu. Keras hati, tidak mau berubah. Selalu iri hati. Suka mengkritik. Tentu di sini kritik yang negatif ya saudara ya. Dan menyalahkan orang lain. Selalu bersikap sinis. Merasa serba lebih dibandingkan dengan orang lain. Selalu menuntut orang lain. Haus pujian. Biar masing-masing kita memeriksa diri kita. Ini makanan yang begitu membesarkan 3 jenis akar tadi saudara, yaitu kesombongan. Bagaimana kita mengatasi kesombongan berdasarkan firman Tuhan? Hanya ada 2 cara. Yang pertama, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita direndahkan oleh Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang kedua dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Bagaimana pilihan kita? Bagaimana pilihan saudara di hari Minggu yang berbahagia ini? Jadi ini kesimpulan kita. Ini jangan pernah dibungkus. Akar pahit, akar cinta uang, akar kenajisan, babat tuntas dan dibakar. Dan makanan utama ketiga akar tersebut adalah kesombongan. Ya, merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Bagaimana cara mengatasi kesombongan? Merendahkan diri atau direndahkan Tuhan? Berapa banyak di antara saudara yang ingin meresponi firman Tuhan ini? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang saat ini di tahun anugerah dan tahun pemulihan ini mau dibabat tuntas, dibakar 3 jenis akar ini dari hidup saudara. Mari buka hati saudara dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Di tahun anugerah, di tahun pemulihan ini Tuhan, kami memutuskan Tuhan, kami rela untuk dibabat tuntas segala akar pahit,
akar cinta uang, akar kenajisan dari kehidupan kami. Silakan Tuhan, Engkau yang membabat, Engkau yang membakar segala akar-akar tersebut. Kami mau hidup dengan rendah hati sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mau menyenangkan hati Tuhan di sisa waktu hidup kami ini Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami meresponi akan firman-Mu. Kami meresponi akan panggilan-Mu secara khusus pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya sejak hari ini dan seterusnya tidak ada lagi yang namanya akar pahit, akar cinta uang, akar kenajisan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang dapat menghambat pertumbuhan, yang dapat membuat kami menghasilkan buah yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa mengangkat tangan kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur Engkau menjadikan kami Tuhan sebagai bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, bangsa ini Tuhan, bangsa kami ada di tangannya Tuhan. Bangsa kami ini ada di hatinya Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, Engkau sedang bekerja di tengah-tengah bangsa ini untuk memulihkan akan bangsa ini Tuhan dari segala persoalan-persoalan yang dihadapi oleh karena pandemi yang sedang berlangsung. Tuhan, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah semuanya boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut kepada Tuhan. Engkau yang memberi hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat menjalankan pemerintahan ini dengan benar. Dan kami percaya Tuhan, ketika Roh-Mu turun atas Indonesia, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hujan keselamatan, hujan pertobatan akan terjadi atas bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, berkatilah juga gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, mereka tetap dapat menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan atasnya. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, secara khusus juga saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang dengan sukacita mereka membawa persembahan mereka kepada Tuhan, baik itu persembahan syukur, persembahan diakonia, pembangunan, maupun mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan mereka. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang membawa persembahan ini. Engkau sendiri yang memberkati mereka dengan berkelimpahan. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit di atas kepala mereka dan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap persembahan ini boleh dikelola untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, melalui wadah gereja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat ibadah pada hari Minggu ini Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami rindu Tuhan, berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan berkata amin. Haleluya.
Yesus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,